Babak baru kasus Bank Sentris. Andri Tejadharma, pemegang saham sekaligus komisaris Bank Sentris Internasional yang dibekukan pada tanggal 4 April tahun 1998, akhirnya melakukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan Andri Tejadharma ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Ditemui di kantornya di Bilangan Jakarta Barat, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2024, Andri Tejadharma secara rinci memaparkan kesalahan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan, melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Panitia Urusan Piutang Negara, maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Andri menegaskan Kementerian Keuangan selama ini telah secara serampangan menetapkan dirinya sebagai obligor BLBI, dengan menagih dan menyita aset pribadinya. Berulang kali saya sudah menegaskan dan memberitahu berdasarkan bukti hukum yang sah, bahwa saya bukan obligor BLBI. Tapi, mereka mengabaikan hukum dan bekerja secara serampangan, ujar Andri. Andri pun menceritakan, bahwa sejak BPPN dibubarkan tahun 2004, perkara BPPN melawan Bank Sentris Internasional masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Karenanya, ketika tahun 2012 PUPN menagih dirinya, ia pun menjelaskan duduk perkara Bank Sentris dengan BPPN. Dari Surat Direktorat Jenderal Keuangan Negara atau DJKN tahun 2012, pemerintah sudah salah menagih saya. Saya bukan obligor BLBI, dan perkara Bank Sentris Internasional masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Kesalahan ini terus berlanjut dilakukan oleh PUPN, KPKNL maupun Satgas BLBI, tegas Andri. Secara lengkap, Andri Tejadharma memaparkan kesalahan pemerintah seperti dalam tayangan berikut ini. Selamat sore, kawan-kawan jurnalis yang saya hormati. Pertama kali saya mohon maaf, karena mulut saya, bicara saya terganggu karena oksigen dan stroke. Jadi kalau nggak jelas, tanyakan kembali buat saya. Pertama-tama saya mau bilang bahwa saya tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Saya memberikan kebenaran yang tidak bisa dipungkiri karena berdasarkan bukti-bukti yang disahkan oleh majelis yang mengadili perkara ini. Jadi pihak manapun tidak akan bisa mengadili lagi apa yang saya katakan. Pertama kali, ini bukti-bukti sudah ada. Bukti-bukti ini SKSK PUPN dari tahun 12 sampai tahun 24. Ini lengkap. Ya. Pertama kali PUPN itu baru berhubungan dengan saya tahun 2012. Sebelumnya BPN. Jadi kita bahas ini adalah perbuatan KPNL, PUPN dan Satgas, bukan BPN. Karena apa? Karena BPN setelah dibubarkan 2004 dan diserahkan kepada PUPN. Sayangnya PUPN baru menghubungi saya tahun 2012. Padahal BPN dibubarkan 2004. Jadi sekitar 8 tahun kosong. Nah mungkin karena tidak ada koordinasi atau kurang informasi, mereka salah semua. Sebutkan ya, PUPN dan KPL telah salah dari awalnya karena kurang informasi. Contoh, surat dari DJKN nomor surat 589 MK 6 garis miring tahun 2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang tanda tangan oleh saudara Suryanto kepada Andri Tejadharma. Dasar surat ini, dasar hukumnya adalah salah satu dasar penggunaan hasil audit BPK yang dikeluarkan oleh BPK dengan nomor 34G tahun 2006 pada tanggal 30 November 2006. Dasar hukumnya PKPS ya. Saya bantah. BECI sudah dibuat oleh BPPN dan menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung. Dan Bank Sentris sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dari dasarnya jaminan
Bank Sentris yang luas tanah per 2 hektar. Dan tidak ada amar putusan yang menyatakan siapa yang bertanggung jawab atas gugatan BPN tersebut. Bukan Sentris, bukan BI, nggak ada. Gugatan itu hanya dikajukan, amar putusannya mengatakan menolak gugatan BPN. Padahal BPN menagih berdasarkan akta 39. Oke? Pada halaman 6 audit BPK 31 November 2006 disebutkan Bank Sentris, yaitu bank sahamnya Andre Tejarma dan lain-lain, dalam kasus perdata menunggu putusan kasasi. 2006 PKPS menyatakan Bank Sentris menunggu putusan kasasi. Itu BKS halaman 6. Halaman 40 penjelasan mengenai BDP pemegang saham yang tidak mengikuti PKPS. Pada halaman 42 BC sudah penanganannya dialihkan BPN ke Kejagung sehingga tidak terdaftar sebagai bank yang ikut PKPS. Karena kami tidak pernah tanda tangan APU, MSA atau MRA. Jadi kalau kami tidak terdaftar, bingung jadi dasar PKPS, sedangkan kami tidak terdaftar di PKPS sebagai yang harus diselesaikan oleh BPN atau oleh Satgas atau siapapun yang wajib menyelesaikan di pengadilan. Padahal nunggu kasasi. Jadi dari pertama saja tahun 2012 sudah salah. Dasar kedua, dasar hukum kedua, laporan keuangan 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002. Diakui oleh auditor dan kesimpulannya bahwa data yang tidak akurat karena data yang disuguhkan tidak dapat diperhatikan. Data yang disuguhkan tidak dapat diperhatikan sehingga tidak dapat jadi acuan. Itu kesimpulan dari auditor. Dia gunakan sebagai dasar. 3. Penyerahan dasarnya. Jadi surat DKN nomor 589 tadi dasar 3. 1 PKPS, kedua auditor, ketiga surat penyerahan. Surat penyerahannya sungguh mencerminkan sesuatu yang berdasar hukum, mengingat masih ada hal yang belum sedikit dan belum diteliti atas pelimpahan BPN ke PUPN, antara lain akte 46 dan 47 tentang hal jaminan 450 hektar yang dipasang hipotek SBI. Dari sini saja kami sudah menyatakan kami tidak bisa disebut oleh PKPS. Sudah kami jawab suratnya tahun 2013. Kami jawab suratnya langsung kepada Dirjen dan tahun ini Simanjuntak sebagai ketua KPN. Udah kami jawab, kami bukan obligor PKPS karena tidak menandatangani aku, MSA, dan tidak daftar sebagai PKS seperti yang terus dalam surat PUPN dan DPR pada kami. Udah diem tahun 2012 sampai 2022 berarti 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 10 tahun mereka bikin lagi resumenya. Resume hasil penelitian kasus RHPK nomor 13 WKN tanggal 20 Desember 2012 dengan surat dari DCKN nomor 569. Jadi surat DCKN 569 itu dia tindak lanjuti dengan resume, pelajarin resume. Dasar hukumnya keterangan pemerintah RI dalam kasus penyelesaian KLBI dan BLBI pada rapat paripurna 12 Februari 28 dan jawaban Presiden RI atas pendapat pengusul anggotanya terhadap keterangan Presiden tentang interpretasi DPR tentang penyelesaian kasus BLBI dan KLBI tanggal 1 April 98. Nah, ini dasar ini
ditabrak. Ini kan 2012. Dasar hukum yang digunakan keliru, salah, tidak dipertanggungjawabkan. Poin ini kontradiktif dengan pernyataan dari Sri Mulyani. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2008 bahwa BCI atau Andri Tejadera menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung. Apabila pernyataan bertentangan pernyataan Menteri Keuangan, seharusnya tidak bisa dasar semua. Dia bahkan berdasarnya apa? Dasarnya adalah keterangan pemerintah. Sedangkan sendiri Sri Mulyani bilang sendiri di 2008 dia belum bisa memutuskan karena masih kasasi. Bagaimana Menteri mengatakan demikian, KPR membuat demikian, tabrakan. Terus tentang utang BLBI pada negara, Akta 39 tahun 2008. Itu adalah cesi antara BI sama BPN. Saya tidak tahu teman-teman, saya tes. Mengenai Akta 39 yang menjadi dasar bagi BPN menggugat sentris telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Akta ini tidak pernah diamar putusan, tidak ada diamar putusan. Manapun, amar putusan manapun, PN, PT, MA, nggak ada. Padahal BPN menggugat dasar ini, dasarnya Akta 39, tapi Akta 39 tidak ada disebutkan dalam amar putusannya. Tidak menyatakan, putusan tidak menyatakan siapa yang berkewajiban. Kan dia menuntut. Dan atas 9 yang menyatakan menerima Bang Said menerima 609 miliar. Bang Said menerima 609 miliar. Menyatakan bukan berasal itu. Sekarang di sini disebut tidak ada. Pokoknya hakim tidak menyatakan itu. Siapa bertanggung jawab? Katakan bukan saintis. Bukan saja, fungsinya hakim mengatakan saya itu hutang atau tidak. Hakim harus mengatakan saya itu hutang atau tidak. Itu bukan negara kan? Akta 39 tidak ada pecah sama sekali terbukti terjadi peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh BI atas BCI dalam melaksanakan Putusan 576 dan 46. Di mana BI tidak mencairkan satu rupiah pun kepada Bang Saintis. Itu terbukti di persidangan. Sehingga pengadilan maupun pengadilan negeri maupun pengadilan ditolak. BPI itu ditolak. Karena bukan dia nuntut, tapi dia mencairkan uang. BI yang mencairkan uang, bukan BPN. Jadi BPN itu nuntut sesuatu yang tidak ada. Akta ke-9 telah gugur karena terbukti di pengadilan tidak dapat diperhitungkan. Semua ini karena kesalahan BI dan BPN sendiri. Saya nggak tahu waktu BPN sama BPI itu penyerahannya gimana. Akta 46 bersihkan perjanjian jual beli promise dengan jaminan, bukan BLBI itu. Sampai dengan Desember 98 yang memuat penyerahan promise 492 miliar. Dan telah membayar bunga sebanyak 99 miliar. Maka dia harus memindah bukuan ke Borsentis 490 miliar. Ternyata di dalam persidangan terbukti 490 miliar tidak masuk ke rekening Borsentis dengan nomor rekening 523 551 0016. Tapi masuk ke rekening 523 551 000 hasil rekayasa BI sendiri dengan jenis rekening pribadi atas nama Bang Saintis. Inilah menyebabkan pengadilan memutuskan ditolak. Seharusnya pengadilan memutuskan tolak karena saya tidak terima duit atau kabulkan karena saya terima duit. Hakim memutuskan karena saya sudah memberikan jaminan, maka apabila saya investasi
langsung sita. Ini bukti bukti buat investasi, siapa yang investasi? Saya itu nggak mau investasi. Yang investasi dia. Tapi ya, kalau sama-sama pemerintah udah. BPN bukan Bank Sentris 4 April 98. Ketika perjanjian sedang berlangsung dan sampai Desember 98 yang belum diselesaikan sampai hari ini, belum diselesaikan. Sedang atas 9 ada hubungan BI dengan BPN. Jadi tidak mungkin sebuah perkara dilangsungkan tanpa dihadiri 3 pihak. Sentris dengan BI, akte 46 dan 47. BPN dengan BI 39. Tidak melibatkan Sentris. Bagaimana ceritanya nih? Lu nagih orang, tapi orang tuh baru perjanjian Sentris sama saya. Jadi harusnya 3-3-nya BI, BPN, Sentris. Jangan bukan BPN sendiri sama Sentris, berantem, debat kursi itu namanya. Itu yang terjadi. Oke, itu dua dasar dulu ya. Dasar dulu tadi udah jelas. Terus, dasar kedua, apa sudah jelas tadi. Dasar ketiga, ini dasar usul dasar kedua. Ketiga, tentang barang jaminan tidak diisi, kosong. BCI telah memberikan jaminan per 50 hektar, sudah dipastikan keputusan sama BI tanggal 17 Oktober 97 sebelum terjadi diskusi BI. Hal ini menjadi pertimbangan hakim pengadilan maupun pengadilan tinggi. Hal ini menjadi perhatian. Terbukti BPN sebagai penggugat tidak menjelaskan kepada BPN. BPN tidak menjelaskan kepada BPN. Karena BPN sudah mengetahui dan mengerti tentang hal ini. Karena BPN sudah bukan BCI sejak tahun 2000. Jadi sejak tahun 2000 juga BPN sudah tahu. Tapi BPN tidak menjelaskan kepada BPN. Ada jaminan, ada akta 46, ada 47. Enggak jelaskan. Di PN Polri berakhir sampai tugas masa periode depan, sehingga pada saat BPN menyerahkan kasus ini pada POPN, seharusnya POPN mengerti bahwa ada proses pengadilan dan ada jaminan, mengerti mesti, dan juga proses yang diperjualbelikan yang berkelanjutan, POPN berkelanjutan. POPN harus mengerti ada jaminan, ada promes 492, ada juga dari SSM. BI itu lo menerima 3 promes 492, jaminan 452 hektar, gak ada saham diambil dari 47. BI telah menerima 3A dan menerima lagi dari BPN 600 miliar. Jual sesi, terima lagi, artinya dia terima 4 kali nih. Dia terima dengan seluruh utang negara. Mustahil ini diisi kosong, isi kosong. 4, dasar 4. Informasi penting lainnya perusahaan tidak diisi, kosong. Jadi PUPN itu kerja apa sih? PUPN kerja apa sih? Kok nggak tahu semua ini? Tiba-tiba punya keputusan sederhananya tentang jaminan kosong, tentang hal terjadi kosong. Padahal informasi tentang gugatan BPN sendiri terhadap Sentris, BPN terhadap Sentris telah berlangsung sejak tahun 2000 dan perkara nomor 350 PN 354 PT. BPN mengetahui hal tersebut sehingga semua hasil penelitian kasus ini lemah dan tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan dokumen pendukung yang sah dan tegas. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai bahan penetapan penerimaan pengurusan piutang negara atas nama oligor PKPS Sentris dengan nomor SP3N. Jadi dia berdasarkan resume, dia bikin SP3N. SP3N nomor 15 kepada nomor 15 tanggal 21 Desember 2012 kepada Menteri Keuangan
Berkan yang tertulis pada surat SPTKN tadi, hak sepenuhnya terhadap piutang negara yang diserahkan pengurusannya dengan surat nomor 589. Itu tidak benar. 589 itu tidak benar. 589 dia udah benar. Dari awal udah benar. Dan SPTKN ini tidak batal demi hukum. Karena SPTKN itu dasarnya resume. SPTKN itu dasar resume. Resume itu dasarnya dari surat DCKN. DCKN. Iya. 589 DCKN itu salah. Resume salah lagi. SPTKN itu salah. Jangan dibikin lagi. Artinya ya, ada surat DCKN 589, ada resumen, ada SPTKN, kemudian ada putusan PUPN tanggal 3 Mei 2001. Dasarnya, bahwa berdasarkan bahwa dengan surat penerimaan pengurus pemerintahan negara SP3N nomor 15 tahun 2012, maka kewenangan pengurusan pemerintahan negara atas nama Andri Teja Dharma beralih menjadi menjadi kepada cabang DKI Jakarta dengan sebesar 897 miliar. Saya bantah, ini dasar bantahnya. Dijelaskan bahwa SPGTN itu keliru. SPGTN itu keliru kan? Dia gunakan lagi dasarnya yang keliru tadi. Bisa dasarnya SPTKN itu keliru. Sebagaimana putusan kami tadi. Bahwa sehingga putusan PUPN nomor 49 DP putusan PUPN nomor PJPN 49 tanggal 3 Mei. Karena saya jelaskan tadi bahwa karena SPTKN itu sebagai putusan kandidat sehingga putusan PUPN nomor 49 harus dibatalkan. Begitu. Karena dasarnya Kedua, yuk dasar pertama. Kedua, bahwa Andri Teja Dharma telah datang memenuhi panggilan, tapi tidak mengakui adanya dan bersatu utang, dan tidak dapat membuktikan, sehingga tidak dapat dibuat pernyataan. Ini SK loh, dasar. Ini kebohongan. Semua rakyat Indonesia tahu ini kebohongan, murni. Karena saya tidak pernah datang, tidak pernah ketemu. Siapa yang ketemu saya? Jawab. Yang ketemu saya siapa? Orang mana? Hidung mana? Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah datang ke KPN. Namun Andri Teja dalam keadaan sakit menulis surat kepada KPN satu, yaitu Bapak Tony 9 juta. Tony 9 juta. Tanggal 25 Maret 2013. Tidak mendapat balasan. Jadi bohong sama sekali. Dalam penetapan itu dijadikan dasar saya terdatang. Dasarnya mana ada? Dasar keuangan ada. Dan ketiga, sebagai dasar untuk melakukan penagihan paksa perlu pendapat jumlah hutang. Dan hal ini PUPN telah salah menggunakan dasar hukum dan tidak dapat menjadikan pasien bersalah hutang. Dan kami berhutang atau sebaliknya punya kewajiban sebagai penuntut akibat BCI dibuka oleh PPN secara sepihak, terbukti bahwa tidak terima uang satu rupiah pun. Dan kami bukanlah penanggung hutang obligo PKS, kami bukanlah penerima BLBI. Kami hanya melakukan transaksi jual beli promes dengan jaminan. Dengan atas 46. Judulnya aja jual beli promes dengan jaminan. Kami tidak pernah menandatangani aku Mirna MSA. Tidak terdaftar di audit BPK tentang PPS. Sehingga pihak kami tidak bisa diselesaikan oleh BPN, melainkan diselesaikan melalui proses pengadilan. Dan sudah. Jadi PUPN ini nggak tahu kalau kami sudah proses pengadilan, kami udah sejamin, nggak tahu dia. Tiba-tiba bikin putusan saya nanya, PUPN itu PUPN KPN saya nanya. Saya nanya saya ngomong,
Kan dia nggak tahu informasi, kita bikin putusan. Kalau sudah ada putusan, PN atau PT tinggal nunggu baru. Mereka mau nggak boleh bikin putusan baru. Ada putusan kan? Putusan Mahkamah dan putusan PN. Gimana sih negara ini? Negara kacauan. Gimana? Satu negara ada dua keputusan. Dan dua lembaga yang sama lagi. Yang satu PPN, satu PPN, satu PPN. Sehingga kami jadi bingung mengapa SK penentuan pertama PBS sementara udah proses pengadilan. Kenapa ada? Itu namanya tumbang tindih. Karena itu kami sudah mengajukan gugat ke Petun dengan nomor utama Petun dengan SK 49 tadi dan sudah kuasa bayar 2016. Amar putusannya harus dicabut dan dibatalkan di Petun dan di PT Petun mengeluarkan D. Jadi saya tadi berdasarkan dasar surat paksa. D. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan C perlu penetapan putusan tentang jumlah piutang negara. Hal ini kewajiban sebuah perusahaan apabila menjadi kewajiban atau haknya, hak dan kewajiban perusahaan adalah bukan atas nama Andre. Hanya salah satu pemegang saham yang menjadi pemegang saham Sentris. Oleh karena itu, kami menyatakan putusan penetapan utang negara atas nama Sentris atau nama Andre tidak benar. Yang berjanji adalah Bank Sentris, PT Bank Sentris dengan Bank Indonesia, dua lembaga. Andre Teja tidak pernah menandatangani apapun, akte padan tidak pernah, APU nggak pernah tanda. Kenapa dia tagih pada Andre? Siapa Andre yang hebat bener punya? Kenapa tagih sama Andre? Usul PWPN sudah kami gugat dengan nomor 48. Dimenangkan. Kemudian mereka banding diputus dengan 202 nomornya. Usianya dimenangkan lagi. Maka surat ini harus dicabut. Pas surat paksa. Udah penetapan, dia bikin surat paksa lagi. Penetapan, bukan. Penetapan surat paksa dulu. Surat paksa 2016, nomor 2016, PUPNC, tanggal 20, tanggal 7 September 2021. Surat paksa. A, dasarnya. Kementerian Keuangan, CQ, Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara dan Sistem Informasi, surat nomor 589 lagi. Kami sudah katakan nomor 589 itu tidak berdasar hukum. Dan sampai KPS tidak audit. Dan sampai KPS audit, udah dibatalkan, auditnya nggak benar, PKS nggak terdaftar. Masih dasar. Udah tidak bersungguh, maka surat paksa bayar harus dibatalkan. B. Bahwa telah terbit putusan PUPN nomor sekian, nomor 49. Balik lagi. Sudah kami katakan survei itu tidak berdasar hukum. Udah jelas. Dari awalnya udah salah terus. Andre Teja Dharma punya hutang pada negara 11 kan. Bagaimana mungkin menetapkan utang Andre Teja sebagai hutang kepada negara apabila surat 69 L589 dan PJPN 49 tidak benar dan tidak berdasar hukum. Hal audit independen 31 Agustus saya pernah auditor bahwa tidak akurat karena data yang disuguhkan tidak dapat diperlihatkan. A, B, C, D. Demi keamanan keuangan negara perlu segera dilakukan tindakan penelitian sekaligus tutup pasal. Terpaksa terhadap tidak. Oleh karena itu surat paksa ini telah menyalahi aturan. Saya katakan yang memaksa sekedar perkiraan sendiri
Sedemikian gampangnya orang dipaksa bayar 1,4 jam 897 miliar plus 10%. Tanpa dasar hukum, bahkan menyalahi hukum. Tanpa dasar hukum, bahkan menyalahi hukum. Mungkin didengar oleh semua hakim, semua aparat, semua pejabat, semua masyarakat. Ini nggak terjadi. Secara paksa bayar sudah digugat. Kami sudah menang 2 kali. PT UN dan PT-TUN 2 kali. Sekarang dengan nunggu kasasi 5. Surat tentang koreksi. Koreksi tagihan nomor S 2027 KNL tanggal 16 Agustus 2023 dengan surat PUPN tentang koreksi nomor SKPBN 05 PUPN NC nomor 10 2003 16 Agustus 2003. Dasarnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung 1688 K PDT 2003 KML 1 juga melakukan koreksi atas PJPN 49 tadi dan paksa bayar 2016 mengoreksi tergugat menjadi kewajibannya menjadi 4,5 triliun. Saya jawab. Oke. Itu dasarnya. Dasar surat. Lalim karena melakukan amar putusan pengadilan tanpa proses pengadilan, merubah amar putusan, merubah angka dan para tergugat. Sebetulnya untuk merubah itu dia ke pengadilan aja, minta penetapan pengadilan, nggak bisa saya nanya. Itu putusan pengadilan Mahkamah Agung kok, masa dulu saya nanya. Jadi putusan agung harus dilaksanakan, harus apabila benar laksanakan eksekusi. Tapi bukan begitu, rubah. Saya tidak termasuk satu pun yang mau bayar. Dalam apel putusan Mahkamah Agung, saya tidak termasuk orang yang harus bayar. Tapi dia masuk, saya sendiri yang bayar 4,5 T. Gila. Ini gila. Itu bangun saya. Itu identik. B. Tikuti pula bawa putusan Mahkamah Agung RI nomor 98. Banyak sekali kejanggalan dalam hal prosedur dan isinya di mana tidak terregistrasi di Mahkamah Agung. Dengan nomor surat 1998 PAN tanggal 22 Desember dan surat 707 PAN tanggal 10 Mei. Dan waktu itu tidak lazim. Kemarin menyerahkan putusan 16 tahun kemudian diberikan kepada kami. Surat dari Mahkamah Agung tersebut mengatakan, kami tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN 2 kali, tahun 22 Desember dan 10 Mei. Dikatakan, surat Mahkamah Agung, surat Mahkamah Agung ke saya. Mereka menyatakan, kami tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN. Artinya, tidak ada pengadilan, tidak ada saksi, tidak ada hakim, tidak ada putusan. Bagaimana mungkin ada putusan? Karena kejanggalan ini kami bawa ke, kami tidak melakukan PK, tapi kami lapor polisi dan KPK. Perbuatannya kami laporkan, karena kami rasa ada suatu kekuatan yang membuat ini terjadi. Jadi akan dicari siapa yang membuat, siapa yang nyuruh membuat. Nah itu urusan aparat, urusan. Dan pakai bagaimana sebagai tua majelis yang terus di situ, bagaimana sebagai mengadili perkara 1688 tertulis namanya. Kan di memorandum Mahkamah Agung dikatakan
tanya ke bagaimana, tanya kepada hakim yang melibatkan. Kedua di pusat itu bagaimana sebagai ketua. Jadi rekan-rekan jurnalis ke bagaimana menanyakan, bagaimana menyatakan itu memang bukan khusus saya. Bagaimana yang menjadi ketua majelis mengatakan itu bukan khusus saya. Dan kalau 20 tahun itu pasti ada apa-apanya. Kemudian diberitahu pula, kok bisa? Biasa hakim agung harus hati-hati memberi keputusan. Apalagi Artejo sebagai anggota pasti sangat teliti. Ini terkonfirmasi bahwa 16 tahun baru diberikan. Kedua, isinya amburadul 22 kejanggalan. Ketiga, ada saudara Emma yang menyatakan tidak menerima putusan tidak menerima permohonan kasasi. Yang empat, bagaimana sendiri sebagai pelaku menyatakan bukan dia. Terkonfirmasi bahwa putusannya adalah dibuat di luar pengadilan, diadakan. Sederhana sudah kami gugat. Setelah koreksi tadi kami gugat di Petun dengan nomor 510 yang putusannya adalah NU karena berdasarkan bersalah dimenyatakan bahwa PT UN tidak berhak berdiri. Jadi NU berarti PT UN tidak mengakui adanya surat dari Mahkamah Agung yang menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi dari PUPEN. Bagaimana mungkin satu lembaga yang sama bisa mengingkari surat dari lembaga yang sama? PUPEN malah menyita harta PTV. PUPEN malah tidak menyita harta PTV yang sudah jamin ke BI. Sudah pasang tanggungan nomor 972. Tapi malah menyita hal lainnya yang tidak berhubungan dengan Sentis. Ini kesalahan fatal. Telah menggunakan kekuasaan Mahkamah Agung, menggunakan keputusan Mahkamah Agung yang masih juga di luar pengadilan itu untuk jadikan dasar menyita perbuatan misalnya, maka perbuatan melawan hukum.